Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hadis, yakni Bapak Dr. Hamidullah Mahmud LCMA. Yang terhormat yakni teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hera dengan NIM 12513201114 dari kelas 2E. Di sini saya akan membahas materi mengenai perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Dalam pembahasan kali ini ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran, yang kedua yaitu pengertian hadis qudsi, yang ketiga persamaan antara keduanya, yang keempat perbedaan antara keduanya, yang kelima contoh hadis qudsi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Memasuki tentang pembahasan yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Sementara secara istilah ulama berpendapat bahwasanya Al-Qur'anu huwa kalamullahil munazzilu ala Muhammadin, yang artinya Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dari definisi ini ada 3 pokok yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran merupakan sumber utama bagi umat Islam, sumber yang paling tertinggi dan yang paling utama yang dijadikan pedoman bagi umat Islam. Yang kedua yaitu lafaz dan maknanya merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun langsung dari Allah melalui wahyu. Yang ketiga yaitu kemurnian keterjagaannya. Allah menjamin kemurnian Al-Quran hingga akhir kiamat, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami benar-benar memeliharanya. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi ini berasal dari quds yang artinya suci. Jadi secara makna kalimat hadis qudsi itu yaitu hadis yang disucikan. Nah, secara istilah hadis qudsi adalah al-hadisul qudsiyu ma udifa ilallahi minal kalami ghairil qur'ani, yang artinya hadis yang diriwayatkan atau perkataan yang diriwayatkan oleh Nabi yang berasal dari Allah selain Al-Quran. Karakteristik hadis qudsi antara lain yaitu maknanya berasal dari Allah, lafaznya berasal dari Nabi, ya, selanjutnya diriwayatkan oleh para perawi hadis biasa, dan saat kita membacanya tidak termasuk ibadah. Cara penyampaiannya melalui ilham dari Allah. Yang kedua yaitu melalui mimpi yang benar. Yang ketiga melalui malaikat Jibril, sama seperti Al-Quran tetapi beda status. Dan yang terakhir yaitu jumlah hadisnya antara lain itu dari 100 sampai 200 hadis. Materi yang ketiga yaitu persamaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Yang pertama merupakan sama-sama wahyu dari Allah. Keduanya wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan karangan manusia. Yang kedua yaitu sumber ajaran Islam yang menjadikan ajaran atau pedoman hidup bagi umat Islam. Yang ketiga disandarkan kepada Allah. Keduanya dinisbatkan atau berasal dari Allah. Yang keempat wajib diimani karena Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam. Materi selanjutnya yaitu perbedaan utama. Dari segi aspek ada 6 perbedaan.
Yang pertama yaitu secara lafaz dan makna. Al-Quran sendiri secara lafaz dan makna merupakan dari Allah, berasal dari Allah secara langsung. Sementara hadis qudsi maknanya berasal dari Allah, sementara lafaznya keluar dari mulut Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat, sementara hadis qudsi tidak merupakan mukjizat, tidak ada sifat kemukjizatan. Yang ketiga yaitu nilai ibadah saat membaca. Al-Quran saat kita membaca akan menjadi nilai ibadah. Saat kita membaca Al-Quran, sehuruf satu huruf pun akan dinilai sebagai pahala dan ibadah. Sementara hadis qudsi tidak ada khusus untuk dijadikan ibadah atau tidak disebut dengan nilai ibadah. Selanjutnya status dalam sholat. Ketika kita membaca Al-Quran dalam sholat itu bersifat wajib saat kita membacanya, seperti surat Al-Fatihah. Hadis qudsi tidak boleh membaca hadis qudsi ketika kita sedang sholat. Periwayatannya mutawatir. Al-Quran itu mutawatir, jalurnya sangat kuat. Sementara hadis qudsi Allah, jalur biasa saja. Perlindungannya Al-Quran dijamin oleh Allah. Dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sementara hadis qudsi tidak ada jaminan atas perlindungan hadis qudsi itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh hadis qudsi. Di sini ada contoh hadis qudsi tentang rahmat Allah. Dalam bunyinya yaitu ana inda dhanni abdi bi, yang artinya aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Maknanya Allah akan memperlakukan hambanya sesuai prasangka hambanya kepadanya. Ketika hambanya berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, dapat disimpulkan bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat. Lafaz dan maknanya merupakan bersumber dari Allah, wajib dibaca saat kita sholat dan terjaga kemutawatirannya. Yang kedua yaitu hadis qudsi maknanya berasal dari Allah, sementara lafaznya dibuat oleh ucapan Nabi. Tidak termasuk mukjizat, tidak wajib dibaca saat sholat. Selanjutnya yaitu keduanya antara Al-Quran dan hadis qudsi merupakan wahyu Allah, wajib diimani dan dijadikan pedoman hidup bagi seorang muslim. Selanjutnya, memahami perbedaan ini tuh sangat penting bagi kita seorang muslim agar kita bisa menempatkan antara hadis qudsi dan Al-Quran sesuai dengan syariat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.